Yang saya ketahui, ini ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Noyo Genggong. Syekh Subakir itu boleh sama Ki Noyo Genggong untuk menyebarkan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran Islam di tanah Jawa ini. Tapi yang tidak bolehnya adalah untuk mengislamkan Jawanya, Mas. Salah satu contoh adat istiadat Jawa tidak boleh sampai hilang, dan saya perkirakan di perjanjian ini diantaranya yaitu tahun 2025 hingga tahun 2030 ini, Mas. Jadi Ki Noyo Genggong itu akhirnya menagih janji. Mulai tahun ini, Mas, kita harus hati-hati dan waspada. Di tahun 2025 ini sampai tahun 2030 betul-betul sangat membahayakan untuk bangsa negara kita, Mas. Jadi Indonesia bisa dibilang dalam bahaya besar gitu ya, Pak? Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba menuju sebuah hutan ya yang ada di lereng Gunung Welirang ini. Yang di depan sana kita akan melalui hutan ini ya, lupa saya namanya. Jadi dikabarkan di atas sana di agak perbukitan ya ada informasi hiduplah seorang kakek ya yang tinggal di tengah hutan ini sudah lama ya, menurut informasi dari petani warga lokal sini yang kita terima. Jadi kita akan mencoba datang dan mencari di mana lokasinya, yang ancar-ancarnya sudah kita pahami akses jalannya. Ini masih baru keluar dari perkebunan warga. Mudah-mudahan petualangan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan menurut cerita di lereng Gunung Welirang itu seperti di Gunung Arjuno ya, banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual atau sedang lelaku gitu ya. Mungkin lagi agak sedikit kita skip ya untuk durasi karena lereng Gunung Welirang jalannya atau medannya cukup ekstrim dan terjal. Tentunya akan membuat nafas ini ngos-ngosan ya teman-teman ya. Dan sebentar lagi kita akan masuki hutan bambu yang mungkin nanti akan sedikit banyak nyamuk ini kayaknya. Biasanya kalau hutan bambu banyak nyamuk. Jadi angin sudah bertiup sepoi-sepoi di sini. Oke teman-teman, next kita lanjut menuju ke lokasinya. Kita akan mencari keberadaan orang yang memang berada atau tinggal di tengah hutan di lereng Gunung Welirang ini. Nah seperti ini, harus berhati-hati karena memang di hutan ini harus ada apa ya namanya, suatu petunjuk jalan. Kita harus mencari di mana ada jalan setapak, itulah yang akan menuntun kita sampai ke lokasi. Ancar-ancarnya adalah sebuah pohon besar ya yang berada di lereng Gunung Welirang ini. Nah di depan sana ya teman-teman ada jalan setapak orang menuju ke hutan. Mudah-mudahan ya bisa menjumpai seorang petapa, bisa dibilang seorang petapa yang tinggal di tengah hutan ini. Oke, ikuti terus penelusuran saya. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke lokasinya dan di sini ya ada sebuah pohon besar yang dimana kalau diperkirakan pohon ini usianya juga sudah bisa ratusan tahun. Coba kita geser ke sebelah kiri ya. Ini kita penasaran di sebelah kiri ini seperti ada prasasti atau apa ya di bawah pohon. Nah, ternyata di dalam sini juga ada seperti bekas orang bertapa ya. Tuh, kelihatan. Nah, kita mencari di mana keberadaan orang yang menurut informasi berada di atau menghuni rumah di dalam pohon ini ya, sudah lama sih. Ini adalah seorang peraku ritual ya, orang yang menjalani sebuah lelaku. Kalau orang kejawen orang Jawa itu orang bertapa ya katanya ya. Mudah-mudahan beliaunya ada di sini.
Informasinya di pohon ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Ayu. Nggih, ngapunten Pak. Nggih, repoti wedale. Kita bisa minta waktu sebentar, Pak. Monggo. Ngobrol-ngobrol nggih. Ngapunten ganggu nggih. Mboten. Kali pinarak Saking pundi saking santai. pundi? Ini dari Mojokerto sendiri, Pak. Oh, nggih. Ngapunten nggih ngeten are. Nggih, mboten apa. Pak, paring asma sinten, Pak, jenengan, Pak? Kula Pak Sarmin. Nggih. Kali ngeten mboten napa nggih? Nggih. Jadi, Pak, mohon maaf karena ini kan ditonton masyarakat luas, jadi bisa nggak kira-kira jenengan bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia nggih. Ya, Pak Sarmin, mohon maaf sebelumnya. Jadi kedatangan kami hari ini mungkin mengganggu aktivitas jenengan. Ini saat ini jenengan lagi santai ya tadi ya. Nggih, santai-santai. Dan setiap hari di sini sendiri jenengan, Pak Sarmin. Nggih, sebenarnya dulu itu banyak teman-teman kita yang dari Jawa Barat, khususnya di daerah mana itu, ada yang dari Indramayu dulu banyak di sini. Sama-sama pelaku ritual juga. Ya betul. Yang di sana sudah 7 tahun itu di sini akhirnya balik lagi ke Indramayu. Ada yang dari Tangerang dan sekarang tinggal sendiri di sini. Jenengan di tempat ini sudah kurang lebih berapa tahun, Pak Sarmin? Sekitar 11 tahun di sini. 11 tahun ya, Pak. Hidup di tengah hutan seperti ini, sendiri yang dulu awalnya banyak orang. Ada rasa takut gitu, Pak Sarmin? Kalau dipikir takut sekarang itu kayaknya sudah tidak ada, Mas ya. Dikarenakan sudah kehidupan kayak begini, Mas ya. Kayak di hutan ini, hutan sebagai sahabat, Mas. Sebagai teman. Ya teman kita tidur, teman kita curhat kayak apa. Jadi hari-hari ya dikatakan bersahabat ya dianggap aja sahabat, Mas. Dengan alam ini. Itu kalau tidur jenengan di mana, di gubuk itu? Ya di sini, kadang ya di rumah, yang di rumah pohon itu. Oh, yang tadi itu yang saya kira tempat orang bertapa itu. Kadang ya di rumah pohon itu, kadang ya di belakang sini. Nggak bocor, Pak, kalau hujan ini, Pak? Ya dianggap bocor ya bocor, cuma kita anggap hujan sama panas kita anggap aja sebagai sahabat, Mas. Itu ya. Iya. Kalau malam untuk mengatasi rasa dingin itu dengan cara apa? Kita pakai hanya kain ini, Mas, ya dipakai secukupnya. Untuk selimut gitu aja. Iya, betul. Kalau untuk sehari-hari, Pak Sarmin, Iya. untuk makan jenengan ini di tengah hutan, makannya dari mana ini, Pak jenengan, Pak? Ya di hutan ini kan banyak makanan, toh, Mas. Makanan di hutan itu selain makanan dari apa? Daun-daunan juga banyak. Kita di sana banyak ubi-ubi, Mas, di sana, Mas. Banyak ubi yang Talas hutan itu ya? Iya, talas-talas hutan. Itu apa? Kayak ketela itu, yang ketela pohon. Oh, itu nanam sendiri jenengan? Ya, kita nanam sendiri, Mas. Ya, tadi sempat lewat juga sih ada yang nanam ketela pohon di tengah hutan nih. Mungkin ini yang menghuni rumah pohon yang akan kita tuju gitu ya, Pak Sarmin. Pak Parmin. Pak Sarmin. Pak Sarmin ya. Okay. Kalau boleh tahu nih, Pak, di era sekarang kan era modern, Pak. Banyak orang yang menikmati fasilitas di era modern ini dengan ya hidup di era modern kan apa ya? Segala sesuatu mudah dicapai, mudah didapat dan diinginkan. Apa yang diinginkan, misalnya ingin makan enak, ingin punya HP bagus, menikmati media sosial yang tren-trennya. Ini Bapak malah lebih memilih tinggal di dalam hutan. Alasan jenengan apa sih, Pak, sebenarnya kok memilih tinggal di dalam hutan seperti ini? Begini, Mas ya. Kita beberapa tahun lalu itu bukan kita sok tahu, Mas ya. Kita prediksi dan dikira-kira di tahun ini kayaknya negara kita ini dalam keadaan kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang tertutup begitu, Mas. Dalam istilahnya sepengetahuan saya beberapa tahun lalu, untuk tahun ini, di tahun sekarang ini, kita jelaskan tahun 2025 sekarang, Mas ya. Ya. Ini kayak ada sesuatu yang tertutup. Jadi buat apa kita hidup sama
yang di luar yang kayak begitu itu. Wong kehidupan yang tertutup kayak begitu, saya rasa lebih baik kita menyendiri saya di sini. Jadi mohon maaf saya potong. Jenengan di sini kan sudah anggaplah 10 tahun lebih gitu ya. Jadi sudah bisa memprediksi sebelumnya jauh-jauh hari itu bahwa di tahun ini 2025 ya. Ini akan terjadi tahun yang tertutup. Yang dimaksud dengan tahun yang tertutup itu pripun Pak Sarmin? Nah, dikatakan tahun tertutup itu begini Mas ya. Tahun ini, tahun 2025 ini dikatakan belum bukan 2025-nya. Sekarang kan tahun Edal Mas. Tahun Edal itu kalau menurut orang Aboge, satu suro itu namanya harinya Dal Tugi Mas, yaitu Sabtu Legi. Di hari Sabtu Legi, Sabtu, Minggu, Senin, ini adalah hari sakral Mas. Dan di sini tahun Dal adalah tahun tertutup Mas. Dikatakan tahun tertutup Mas, adalah suatu tahun antara pihak atas sama bawah saling tidak mengenal. Apa itu tidak mengenal? Di antaranya tidak tahu, oh bawahanku kayak begini, rakyatku kayak begini. Terus rakyat pun juga begitu, menganggap semuanya negatif tentang pemerintah. Jadi saya rasa ini betul-betul tertutup Mas, bukan gelap. Begitu menurut yang saya ketahui. Jadi yang jenengan maksud tertutup itu adalah ketidakterbukaannya pejabat negara gitu ya dengan rakyatnya gitu. Ada yang disembunyikan gitu maksudnya. Nah, atau pripun? Nah, ya betul. Ada yang banyak disembunyikan. Di antara yang banyak disembunyikan itu, masyarakat sebetulnya ingin tahu Mas. Tapi akhirnya ditutupi, akhirnya meledaklah di tahun 2025 ini. Tapi entah kapan itu meledaknya. Jadi saya rasa kita hanya menunggu waktu Mas. Kalau boleh saya pertegas Mas ini ya. Menurut yang saya ketahui, ini ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Nayogenggong Mas ya. Di situ diceritakan bahwa Syekh Subakir itu boleh sama Ki Nayogenggong untuk menyebarkan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran Islam di tanah Jawa ini. Tapi yang tidak bolehnya adalah untuk mengislamkan Jawanya Mas. Salah satu contoh adat istiadat Jawa tidak boleh sampai hilang Mas. Dan saya perkirakan di perjanjian ini diantaranya yaitu tahun 2025 hingga tahun 2030 ini Mas. Jadi Ki Nayogenggong itu akhirnya menagih janji Mas. Yang saya khawatirkan Mas ya. Kayak apa janji yang tidak bisa ditepati oleh kita generasi saat ini Mas. Begitulah kira-kira Mas. Memang kalau kita rasakan ya di saat-saat ini hampir yang jenengan sampaikan itu mendekati akan terjadinya detik-detik di mana Sabto Palon itu mulai menagih janjinya. Ini kan atau Indonesia saat ini kan sedang ya mengalami gejolak. Jenengan bisa merasakan nggak di sini? Seperti apa sih? Kalau ini sedikit boleh kita menguji jenengan ya untuk pembuktian. Cocok nggak kira-kira gitu, Mbak Samuel? Dengan yang terjadi saat ini maksudnya? Gini Mas. Begini ya Mas ya. Yang diperkirakan di Sabto Palon nagih janji sebetulnya mulai tahun ini Mas, kita harus hati-hati dan waspada. Kalau saya Mas ya, yang ada di hutan ini, tengah hutan gunung ini Mas ya, tidak tahu apa-apa Mas. Di kota sekarang ini Mas, saya rasa sendiri nih kira-kira ini Mas ya. Nggak tahu menurut Mas yang hidupnya di kota di sana kayak apa.
pemerintahan yang di atas sana memang tidak tahu karena sudah tertutup, Mas. Tidak tahu bawahan kayak apa, dan bawahan pun juga tidak tahu apa yang di atas, Mas. Jadi inilah kira-kira yang saya ketahui tentang huru hara di tahun 2025 ini sampai tahun 2030 betul-betul sangat membahayakan untuk bangsa negara kita, Mas. Jadi Indonesia bisa dibilang dalam bahaya besar gitu ya Pak Sarmin? Betul sekali. Jadi kita harus betul-betul waspada bagaimana sebagai rakyat itu kayak apa, dan sebagai pemerintahan atasan kita, pimpinan kita harus tahu tentang keadaan rakyatnya, begitu loh, Mas. Ini sangat berbahaya sekali, apalagi tentang agama ataupun tentang pemerintahan yang saat ini ya gejolak menurut saya, Mas. Bagaimana di kota keadaannya, Mas? Jadi yang menurut jenengan ada tahun yang tertutup itu karena ada misi-misi dari pejabat-pejabat tinggi yang memang punya keinginan untuk bisa dibilang memperkaya diri sendiri, tapi jangan sampai tahu rakyatnya gitu. Bisa jadi begitu, Mas. Jadi mungkin dikarenakan memang sudah ramalan, Mas ya. Kita istilahnya setahu begini, sepengetahuan saya, namanya ramalan itu berbagai istilahnya bentuk. Oh, karena pemerintahannya, karena apa? Ya memangnya Ki Sabdo Palon itu dengan berbagai gaya, Mas, nanti, Mas. Memang sudah hampir waktunya tiba. Gitu. Betul sekali. Jadi Indonesia akan kembali pada masa-masa lampau, yang era modern ini sudah bisa kembali ke masa adat dulu gitu. Nggih. Betul sekali, Mas. Yang terakhir, Pak iya. Sarmin, mungkin ini kan jenengan nanti akan lanjut aktivitas media atau apa, dia nggak tahu ya. Yang terakhir ya ini Pak Sarmin ya, untuk kita ya yang hidup di dunia luar ya, di perkotaan khususnya, barangkali nanti ada sedikit pesan moral untuk keseluruhan lah, untuk halayak ramai gitu, untuk mengatasi hal seperti ini yang akan terjadi ke depan itu seperti apa kira-kira, barangkali jenengan punya masukan atau pesan dari jenengan, Pak? Ya kira-kira begini, Mas ya, kita sebagai warga, Mas ya, kalau kita menyikapi dengan keadaan yang begitu panas, Mas ya, kita harus kepala dingin, Mas. Mas harus dingin. Karena apa? Di luar panas, Mas. Dan yang lebih penting lagi, banyak pepatah Jawa, Mas ya. Leluhur kita dulu itu mengucapkan dengan hati, Mas. Salah satu contoh, pasar ilang kumandangi, Mas. Langgar ilang kumandangi, Mas. Terus budaya-budaya hilang, Mas. Apalagi kita generasi saat ini, Mas, yang perempuan sudah menyerupai laki-laki, sudah hilang malunya, Mas. Jadi kayak apa kita sebagai generasi, Mas ya, semoga generasi kita saat ini sehingga nanti seterusnya tidak lupa dengan sejarah leluhur kita, sebagai generasi yang saat ini memegang teguh bahwa leluhur kita adalah berbudaya. Jangan sampai lupa akan budaya leluhur kita. Itu saja, Mas. Jadi petualangan kita hari ini, di samping kita bisa menikmati suasana hutan di lereng Gunung Lirang, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa ya dengan seorang yang memang lebih memilih tinggal di hutan ini untuk mencari ketenangan, dan di kesempatan ini kita juga mendapat wejangan yang sangat luar biasa sekali. Pak Sarmin, terima kasih atas waktunya. Ngapunten sing kathah, barangkali tadi kedatangan kami mengganggu. Misalnya lain kali kita sowan ke sini, kira-kira dipersilahkan atau ditolak ini, Pak Sarmin? Oh, monggo dengan dua tangan kita terima. Jadi ini tadi kita ke sini memang agak dadakan, tidak membawa apa-apa. Tapi misalnya nanti sedikit ada ya sebagai ucapan terima kasih, diterima Pak Sarmin ya? Oh, bisa. Pak Sarmin matur suwun, jenengan kula dongaaken, kita doakan semoga
panjang umur, sehat selalu. Amin. Pun sebaliknya Nggih. kita juga mohon doa dari jenengan. Sami. Saling tunggu tinunggu ngoten nggih. Nggih, nggih, sami. Matur sami. suwun wedale, Nggih, Mas Armin. Nggih, rahayu, rahayu, rahayu. Rayu.